Ustaz, bagaimana cara agar anak kita cinta Al-Quran? Gampang. Gimana caranya? Ibu pengen anak hafal Al-Quran? Ibu setiap hari jangan megang setan gepeng. Setiap kali duduk ada anak, duduk. Kita baca. Hal ata'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Kira-kira kalau uminya bagus bacaannya, anaknya apa kata? Masya Allah, umi suaranya bagus amat. Gitu enggak? Maka di situ anak antum pasti hafal Al-Quran. Agar cinta Quran gimana? Ya jangan cuma nyuruh. Dek, baca Quran. Baca Al-Quran, bacakan ibunya. Gak bisa. Duduk, baca Al-Quran. Kita sudah setengah jam, 1 jam. Saqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Udah setengah jam nih. Sampai ayat misalnya wadhkurullaha fi. Baru kita panggil, Dek, sini. Baca Al-Quran. Kebanyakan kita nyuruhnya belum baca, udah nyuruh. Tingkatkan dulu kualitas iman kita, baca dulu, biar ada naik dulu dong. Pompa dulu, baru suruh. Tayyib. Maka antum ketika menyuruh anak ketika kita sudah melakukan, beda. Ingat gak kisahnya Imam bin Hanbal ketika ditanya tentang memerdekakan budak? Jawabannya belakangan. Setelah beliau mempunyai uang untuk memerdekakan, baru katakan wajib atas kita memerdekakan budak. Artinya contoh, anak-anak tuh butuh contoh, bukan? Bukan suruh. Gak ada yang lain. Nah kalau saya nyuruh anak saya, yang paling gede, saya galak dengan anak saya yang paling gede. Abang, ambil Qurannya. Duduk situ. Saya sambil ngapain, tapi saya simak dia. Sebenarnya gak ada etika, tapi ala kulli hal, saya ingin menunjukkan pada dia, kalau orang sudah hafal Quran tuh enak. Ibu kan tinggal nyuruh juga. Sudah hafal, karena tinggal nyuruh kan gampang. Ibu juga bisa tinggal nyuruh. Tinggal nyuruh tapi kita tahu. Bukan begitu. Yang begini. Kenapa terkadang kita cenderung mendidik anak kita dengan galak? Karena memang terkadang anak kita ini gurunya sudah terlalu banyak. Ada setan gepeng, layar datar, orang luar, ya kan? Siapa lagi? Tempat ibu kantinnya. Itu anak kita kalau ini. Ibu Ida itu gini banget. Masya Allah ceritain Ibu Ida mulu. Setiap ini dicanya adalah ibu kantinnya. Dimana dia tuh suka gitu perhatiannya. Nah ini artinya apa? Dan gurunya sudah banyak. Maka kita harus banyak lebih bersabar. Yang penting minimal dalam setiap hari ada yang dibaca oleh dia. Maka gimana caranya? Jadikan ibu dulu cinta Al-Quran. Anak-anak di rumah seringnya lihat siapa? Ngelihat pembantu atau lihat ibu? Ya, kalau lihat pembantu suruh baca Quran. Ya. Tapi yang rugi ibunya. Maka ibu duduklah bersama bantu untuk baca Al-Quran di beberapa saat, ajak anaknya. Insya Allah mereka baca Al-Quran. Ya? Makanya saya katakan, didik anak kita dengan contoh. Sedangkan dia senang gadget, makanya batasi. Ibu bapak bisa gak batasin? Kalau gak bisa, jangan jadi ibu. Anak itu kewajiban kita. Bahkan ibu punya anak perempuan, ibu punya anak laki-laki, lalu dia megang handphone suatu saat, Dek, jangan dikunci pintunya. Ibu harus cek tuh handphone isinya apa. Wajib. Ketika ada sesuatu yang gak ini, terima. Ngamuk, biarin ngamuk. Harus kita tegas, kita ini bapak dan ibunya. Kita bukan tukang asuh. Kita ini menjadikan dia emas. Bukan menjadikan kotoran yang akan melempar di muka kita. Ya, biarkan dia menangis. Tapi tangisannya akan menjadi senyuman lebar ketika di hadapan Allah. Betul gak? Terkadang di antara kita rela menahan tangisnya, tapi menukar dengan akhirat yang besar.